Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Uti Official. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe ya. Dan semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, jadi di video ini sebenarnya Uti mau melanjutkan video sebelumnya, yaitu kisah perjalanan cinta inspirasi yang dirasakan langsung oleh narasumber kita. Namun terlebih dahulu kita sapa dulu kakaknya. Assalamualaikum Kak Dini. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya setelah hampir 3 tahun kita baru sempat ngelanjutin Kak Dini ya video ini. Ya, jadi teman-teman di luar sana tuh sudah penasaran loh Kak Dini dengan part selanjutnya, gimana sih cerita selanjutnya dari perjalanan cinta Kak Dini ini. Bisa Kak diceritakan? Oh iya, terakhir kemarin pas almarhum jatuhin foto keluarga ya. Iya. Nah, pas almarhum jatuhin foto keluarga itu, habis itu di sepanjang jalan menuju Bantaeng itu, karena saya orang yang parnoan ya deh, istilahnya nggak berhenti mempertanyakan sama beliau waktu itu bukan pertanda apa-apa kan gitu. Karena apa ya, saya itu orangnya yang takut kehilangan gitu deh, karena kecilannya itu juga udah pernah ditinggal sama ibu, jadi traumanya mungkin kebawa sampai setelah nikah kayak gitu. Dan apa sih yang membuat Kak Dini itu masih sulit untuk move on, dan perilaku apa sih yang membuat Kak Dini itu luluh sehingga Kak Dini masih setia sampai sekarang? Apa ya, almarhum itu orangnya yang seperti saya bilang di part sebelumnya ya dek, beliau itu orangnya sabar, terus orangnya jarang mengeluh Uti. Jadi selama di 13 tahun pernikahan itu Ti, istilahnya dek, beliau itu pulang kerja nih, saya minta tolong beliin ini, dia tuh yang selalu siap siap gitu, nggak pernah yang ya namanya ngeluh. Saya kan pulang kerja capek. Biasanya kan ada kayak gitu ya. Iya, jadi kayak beliau itu yang sampai pulang kerja tuh ya minta tolong dong ini, iya mau apa, dia tuh langsung yang pergi beliin gitu deh. Sampai anaknya aja tuh kadang ngiri loh Ti, kadang tuh anaknya tuh sampai ngomong ke saya sama ke ayahnya waktu itu, langsung bilang, ayah tuh ya kalau mama yang minta tolong sekali doang langsung jalan. bukan dia nggak sayang anak, tapi emang karena mungkin beliau itu kalau ibaratnya kayak di kantor sibuk, terus anaknya WA, ya titip ini dong, kadang mungkin lupa gitu kan, sampai rumah anaknya nagih, ya titipanku mana, ya lupa besok ya, kalau sama anaknya kayak gitu. Tapi kalau sama saya, oh iya, kalaupun lupa ya udah ayah beliin ya gitu. Mungkin Kak bisa diceritakan kembali tanda-tanda akhir dari perjalanan beliau itu sehingga beliau sempat ngedrop Kak ya? Iya. Ya itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Jadi di bulan Oktober itu habis mudik dari Goa ke Bantaeng. Setelah 5 hari di Bantaeng itu, di situ almarhum sudah kelihatan ngedrop gitu. Tapi beliau itu walaupun sakit ya nggak pernah yang namanya dia saya ini sakit gitu, nggak pernah nggak pernah ngomong kalau dia itu sakit, disembunyiin atau emang nggak mau ngerepotin atau gimana ya. Padahal saya kan orangnya ya istilahnya beliau ngomong pun mungkin ya pasti saya akan istilahnya ngerawat lah istilahnya deh gitu. Tapi beliau emang sosok yang pertama dia tuh nggak mau nyusahin, terus terlihat yang selalu tegar, terlihat yang selalu kuat, terlihat yang selalu seakan-akan itu nggak terjadi apa-apa deh gitu. Sampai ada satu waktu itu Ti, malam itu udah benar-benar beliau itu badan mungkin udah benar-benar nggak enak atau gimana badannya, tetep istilahnya ngajak anak keluar jajan gitu. Sampai yang kadang saya dek mikir,
ini banget ya, beruntung banget ya. Iya, Bener sih Kak. kayak beruntung banget ya saya ya dipertemukan sama sosok laki-laki yang apa ya, Uti, luar biasa lah. Sampai kadang tuh sekarang tuh Dek kalau lagi ini, ya Allah, seberuntung itukah saya dulu. Karena apa ya, beliau itu mau nyari kurangnya itu, walaupun nggak ada manusia yang sempurna ya Ti, beliau juga punya kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna, tapi kelebihan beliau itu bisa menutupi kekurangannya. Jadi kayak apa ya, kekurangannya beliau itu kalaupun ada ya paling ya kalau dia lapar. Karena beliau itu paling nggak bisa lapar, pemirsa. Kita sebagai manusia biasa pasti punya ujiannya gitu Ti. Tapi karena almarhum mampu menyeimbangkan, almarhum mampu yang membimbing gitu. Kalau menghadapi sesuatu itu kita yang nggak boleh terlalu apa, kayak pokoknya serahin aja sama yang di atas gitu. Dan iya, beliau itu kan nggak romantis. Di ulang tahun ke 2020 itu berharapnya aku dikasih surprise apa gitu pulang kerja. Saya tuh yang sudah menanti-nanti dia pulang, mikirnya tuh siapa tahu dikasih kue. Tahu nggak? Iya. Dibawainnya apa? Apa, Kak? Dibawainnya kerupuk sama jeruk Bali. Luar biasa. Jadi dia itu ngasihnya bukan yang apa ya, yang emang jadi Orang pada umumnya kayak kue ulang tahun. Apa sih hal yang membuat Kak Dini susah move on dari perilaku beliau? Apa ya? Mungkin salah satunya karena beliau itu jarang marah. Masya Allah, jarang marah. Dan saking jarangnya marah, saya justru yang sering cari gara-gara. Waduh. Jarang marah tapi istri cari gara-gara. Luar biasa. Karena saking jarangnya marah, saya sering cari gara-gara biar bisa lihat itu dia marah tuh kayak gimana gitu. Selama 13 tahun tuh Kak ya? Iya, selama 13 tahun. Jadi cari gara-garanya itu dengan aku tuh punya senjata, Dek. Beliau itu paling takut kalau aku tinggalin. Jadi senjataku itu kalau lagi ibaratnya kayak ngambek atau marah atau pengen lihat dia marah, ya itu, adek stay go aja deh, nggak usah ikut gitu, nggak usah ikut merantau, kan beliau kan perantau, hidup kita tuh berpindah-pindah. Jadi beliau itu paling takut kalau istilahnya aku nggak ikut sama beliau. Pegang saya tuh Dek, Ti, orangnya dulu sebelum nikah sama beliau itu apa ya, pendiam. Setelah menikah itu lebih berwarna gitu, berwarna ceria. Dan setelah beliau nggak ada, ya apa ya, Benar-benar berbeda lah Kak ya. ya kalaupun cerianya masih ada, tapi lebih banyak apa, kalau lagi nginget dia tuh kayak ya Allah. Iya benar. Qadarullah ya, Qadarullah. sudah ketentuan yang di atas, Allah lebih sayang. Benar-benar. Terus Kak lanjut tuh yang pas beliau ngedrop, kalau boleh tahu Kak gimana tuh, maksudnya puncak dari ngedrop beliau itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Jadi dia pernah kan beliau ngedrop itu di zaman COVID ya. Iya. Jadi kita itu beribadahnya lebih banyak bareng gitu, di dalam rumah. Pernah tuh di bulan Oktober, anak-anak itu waktu itu pada sakit, tapi karena lagi musim COVID, jadi anak-anak itu dirawat di rumah. Nah, posisi anak-anak sakit tuh, dua-duanya diinfus di kamar. Kita tuh lagi sholat maghrib berjamaah gitu kan, beliau jadi imam, saya di belakangnya. Pas tahiyat akhir itu beliau yang kok salamnya lama banget Ti gitu. Saya yang di belakang yang udah sampai dalam hati kok lama banget salamnya gitu. Sempat berpikiran udah aneh-aneh lah. Nah, kayak yang orang bilang ada yang wafat dalam ininya gitu. Sempat yang berpikiran seperti itu, sampai saya yang salam duluan waktu itu. Istilahnya
saya yang salam duluan, terus maju ke depan liatin beliau gitu, terus bilang ya nggak apa-apa kan. Beliau tuh yang udah nggak sadar ternyata, tapi di posisi duduk. Beliau nggak sadar, terus waktu itu dengan spontannya saya dan cemasnya saya, kagetnya saya, beliau aku rebahin. Anak-anak posisi sakit berdua di infus, suamiku istilahnya ngedrop, nggak sadarkan diri. Itu perasaannya gimana tuh? Kira-kira anak-anak berdua di infus, suami ngedrop juga sampai nggak sadarkan diri. Terus aku ambil HP waktu itu, terus telepon suster yang biasa ngecek kesehatan kita sambil bilang, sus cepetan kesini gitu. Ini apa, beliau ini kenapa tiba-tiba hilang kesadaran, nggak sadarkan diri, tolong panggilin dokter kesini gitu. Nggak lama kemudian suster sama dokter datang cek beliau gitu. Pas beliau sadar malah nanya, saya kenapa kok rame banget. Seperti itu, Ti. Jadi beliau itu pintar menyembunyikan sakitnya. Aduh, dia tuh lebih lebih pengen memperlihatkan yang happy-nya dia daripada yang sakitnya dia. Saking pengen lihat anak istrinya tuh, kayak beliau tuh mungkin menghabiskan sisa hidupnya itu buat bermanfaat, terus pengen selalu melihat anak istrinya itu bahagia. Luar biasa. Terus Kak Dini, apa sih kata-kata terakhir almarhum? Ada nggak sih pesan-pesan terakhir yang beliau sampaikan ke Kak Dini dan anak-anak? Kebetulan beliau kan dirawat di rumah sakit ya, Dek. Iya. Jadi di saat itu kan kondisinya COVID, anak-anak susah untuk mau masuk ke rumah sakit gitu. Jadi beliau itu kalau pengen komunikasi anaknya itu lewat HP. Dan yang lebih sedihnya lagi tuh kalau beliau kangen anaknya cuman bisa video call karena anaknya nggak bisa masuk rumah sakit gitu. Kalau beliau udah FC Fatah sama Dikdo, terus anaknya bilang semangat ya gitu. Beliau tuh yang dengan semangatnya, iya semangat gitu. Ya Allah. Selalu terlihat kuat Kak ya di depan anak-anak. Iya. Walaupun udah ngedrop banget Kak ya. Iya, beliau itu selalu terlihat kuat, selalu terlihat tegar, walaupun sebenarnya beliau itu udah yang di titik paling lemahnya. Di titik paling lemahnya pun beliau masih mengkhawatirkan kondisiku, Ti. Karena aku kan emang orangnya kan kalau capek gampang ngedrop. Jadi pas almarhum ngedrop itu lihat saya yang kayak kelelahan, beliau nanya, "Adek nggak apa-apa?" gitu. Langsung saya bilang ke beliau waktu itu, "Ayah sakit, nggak usah mikirin saya," gitu. Istilahnya di kondisi beliau yang lagi di fase paling lemahnya pun masih memikirkan kondisinya saya gitu. Ada nggak kecapean gitu, masih nanyain ada nggak papa, nungguin beliau kan manggil adek. Ada nggak papa gitu, nggak kecapean, udah istirahat gitu, masih tetap memikirkan takut istrinya kelelahan. Dan ada nggak sih Kak kata-kata terakhir beliau sebelumnya Kak beliau menutup mata? Waktu itu pas di UGD, hari pertama di UGD, karena beliau dirawat 5 hari sebelum berpulang. Di UGD itu waktu itu sempat bilang, maafin ayah ya, belum bisa bahagiain kamu sama anak-anak. Terus aku jawab, belum bisa bahagiain, kurang bahagia apa kita gitu. Ayah tuh udah bener-bener langsung jawab beliau, itu kurang bahagiain kita, mau kayak gimana lagi gitu, mau bahagiain kita kayak gimana lagi gitu, kita ini udah yang bener-bener udah bahagia banget gitu. Tapi beliau masih bilang maafin ya kalau belum bisa bahagiain kalian gitu. Mungkin karena walau alam di firasat beliau mungkin udah nggak lama lagi saya akan ninggalin kalian gitu kan.
Terus mungkin karena beliau udah yang punya firasat atau gimana, beliau udah yang bilang ke saya, ayah sudah ikhlas gitu kalau harus pergi ninggalin kamu sama anak-anak. Itu yang dalam hati, sorry ya saya langsung jawab, jahat banget sih ngomong kayak gitu kan. Ya kan kita bisa berjuang bareng-bareng istilahnya gitu kan. Ada nggak apa-apa ngerawat ayah gitu kan. Ada ikhlas gitu, nggak usah pikirin sayanya gimana, pokoknya yang dipikirin saat ini ya bagaimana ayah kedepannya bisa lebih baik, sehat gitu kan. Tapi beliau yang masih tetap mikirin kita, mikirin anak-anaknya gitu. Terus Kak, respon keluarga sendiri itu seperti apa? Katanya saya sempat dengar orang tua almarhum itu sudah ada di bandara Kak ya. Itu gimana sih Kak ceritanya? Jadi di hari kelima beliau dirawat, saya pikir beliau sudah akan lebih baik. Karena waktu itu beliau emang udah mau makan gitu. Terus istilahnya lebih baik lah dari hari-hari yang kemarin gitu. Terus pas mertua mau berangkat waktu itu dari Jogja ke pesawat Jogja ke Makassar, saya udah yang sampein ke almarhum, ibu udah naik pesawat ya gitu. Sebelum almarhum waktu itu tidur untuk selama-lamanya, ternyata sempat sampaikan ibu udah mau naik pesawat gitu, udah mau kesini liatin ayah gitu kan. Orang tua ayah udah mau kesini lah istilahnya biar beliau semangat gitu ya Uti. Dan ternyata mamanya pesawatnya landing, beliau udah hilang kesadaran. Pas dicek darahnya sama susternya langsung yang ngedrop tinggal 50. Terus dokter bilang beliau ini sudah hilang kesadaran. Ibu coba bangunin gitu. Karena posisi beliau waktu itu kan tidur pules banget. Aku coba bangunin ya, bangun gitu. Sampai aku bisikin, ibu udah mau nyampe gitu kan. Ternyata emang di setelah asar itu beliau meninggalkan kenangan yang indah ya Ti. Kenapa? Karena kita tuh sempat sholawatan gitu. Beliau itu sempat aku suapin sholawatan. Jadi kata-kata yang terakhir dari mulut beliau itu sholawat. Kata-kata yang sering beliau lantunkan sambil menunggu kita sholat berjamaah. Jadi saya itu makmum yang paling lama siap-siapnya paling lama ditungguinnya kan. Jadi dia itu sambil nungguin saya sama anak-anak tuh sambil nungguin saya siap, sama anak-anak tuh sholawatan bareng sampai nunggu saya siap baru sholat. Jadi kata-kata yang terakhir dari mulut almarhum pun waktu itu sholawat sebelum untuk tidur yang selama-lamanya yang abadi. Hidupnya beliau itu masih benar-benar mementingkan keluarganya gitu teman-teman, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Padahal udah ngedrop banget Kak ya, Iya. udah benar-benar Kadang hilang kesadaran, tapi masih yang dia itu sebelum pergi yang untuk selama-lamanya selalu manggil Fatah sama Dikduk. Jadi kalau dia manggil anaknya tuh karena anaknya nggak bisa masuk ke rumah sakit karena zaman COVID ketat banget. Saya yang cuma bilang nanti ayah sembuh baru ketemu anak-anak gitu. Dan saya tidak bisa membayangkan di saat beliau sudah nggak ada gitu. sabar ya Kak. Anaknya pas dikabarin ayahnya udah nggak ada. Tisu nggak ada tisu. Tisu kan selama COVID anak-anak nggak bisa masuk tuh Kak. Nah gimana sih Kak respon anak-anak ketika mengetahui bahwa ayahnya meninggal dunia? Posisi waktu itu karena saya yang sudah kayak
tiba-tiba kayak pingsan, udah nggak sadarkan diri, jatuh bangun gitu, udah yang sampai pakai sendal pun saya sampai rumah tuh nggak pakai sendal. Pas jenazah beliau sudah mau diantarkan waktu itu ke rumah, aku tuh yang lihat anak-anak tuh kadang dalam hati tuh mikir, saya sanggup nggak ya gitu melanjutkan hidup dengan anak-anak tanpa sosok beliau gitu. Karena saya itu orangnya apa ya, dulu itu dikit-dikit serba almarhum gitu, apa-apa serba almarhum. Jadi saat beliau pergi tuh bener-bener yang apa, saya tuh posisi lagi berdiri langsung jatuh, dan untuk bangkitnya tuh sampai sekarang tuh berproses. Kalau Fatah kan anaknya emang lebih diem, dia cuman yang apa, melamun liatin almarhum gitu kan, liatin jenazah bapaknya. Dikdok kan usianya waktu itu masih kelas 4 SD ya, tapi dia dewasa banget Ti. Mamanya yang boleh dibilang waktu itu pingsan, sadar, terus dia itu yang berusaha menguatkan ke mamanya kalau ini tuh sudah takdir mah gitu. Dikdo dia tuh lebih yang kayak ini sudah takdir mah gitu. Saya yang langsung kayak anak sekecil itu saja bisa ngomong seperti itu gitu. Kenapa saya yang sudah sebesar ini nggak bisa, istilahnya ya emang sudah takdir. Cuman memang mungkin butuh proses biar saya lebih kayak oh ya ini sudah takdir gitu. Cuman waktu itu mungkin kayak sok aja deh lihat beliau, saking soknya itu deh pas dokter bilang almarhum itu udah nggak ada gitu. Saya yang spontan kali ya ngomong sama dokternya enggak gitu. Nggak percaya kan Enggak, almarhum masih ada gitu kan, ini badannya masih anget gitu. Terus untuk meyakinkan saya bahwasanya beliau sudah nggak ada, itu alat deteksi jantung itu diperlihatkan gitu, kalau memang sudah lurus. Aku itu kalau lihat alat itu kayak ya Allah gitu, pernah melewati masa itu ya gitu. Dan kadang tuh kalau lihat ke belakang saya bisa sampai saat ini bangkit sendiri gitu, berusaha apa, kembali berdiri, kembali apa istilahnya, semua kulakukan buat anak-anak. Jadi kayak anak-anak itu jadi motivasi saya untuk melanjutkan hidup. Jadi salah satu alasan saya untuk terus melanjutkan hidup. Ending yang sangat menginspirasi ya teman-teman. Dan sekarang anak-anak sudah terbiasa Kak ya tanpa seorang ayah, sudah bisa lebih mandiri Kak ya. Gimana tuh anak-anak sekarang? Sekarang itu anak-anak Masya Allah healthy, dianugerahkan anak-anak yang Masya Allah. Dan saya yang mungkin sekarang punya dua peranan, bukan cuma berperan sebagai seorang ibu tapi juga berperan sebagai seorang ayah gitu. Ini apa sih pesan-pesan Kak Dini untuk teman-teman kita di luar sana? Manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin bersama keluarga, karena momen itu tidak akan terulang untuk kedua kalinya gitu. Jadi momen itu mungkin di kemudian hari ya seperti yang saya alami ya Dek, akan tinggal menjadi kenangan gitu. Jadi jangan sampai ada penyesalan gitu di saat sosok yang kita sayangi udah nggak ada lagi di dunia ini. Kita baru merasa yang ternyata berharga banget gitu istilahnya, baru menyadari bahwa
ternyata momen itu sangat berharga istilahnya. Untuk apa ya? Untuk kalau kita masih bersama mungkin belum terlalu merasakan ininya ya, tapi di saat kita sudah kehilangan, kita baru merasakan yang namanya benar-benar ternyata seperti ini rasanya gitu. Apalagi yang istilahnya saya itu yang benar-benar apa? Istilahnya dipertemukan dengan sosok yang luar biasa ya. Kadang sempat mikir kayak gini Masya Allah, saya yang hanya wanita biasa gitu dipertemukan dengan laki-laki yang sangat luar biasa gitu. Itu jadi kayak selalu nggak berhenti ngucap syukur, alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan sosok seperti almarhum gitu. Masya Allah, kita tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah, itu tadi ya teman-teman pesan-pesan dari Kak Dini. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya waktu kita bersama keluarga. Makasih banyak nih Kak Dini sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bersama Uti di sini, dan semoga dengan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini